Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Di pagi hari ini, sebelum kita mengikuti kegiatan sekolah minggu, kita lihat dulu panduan sekolah minggu online. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama dari rumah ketika adik-adik mengikuti sekolah minggu. Kedua, adik-adik jangan lupa menggunakan pakaian yang rapi dan juga sopan. Ketiga, ikuti instruksi dengan penuh antusias. Dan yang keempat, bebas berekspresi. 5. Fokus ketika mengikuti kegiatan sekolah minggu. 6. Kita siapkan hati kita dan juga sikap kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, selamat mengikuti kegiatan sekolah minggu. Halo, selamat pagi adik-adik. Shalom. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Tentunya baik. Bagaimana kabarnya Kakak Vika pagi ini? Puji Tuhan, baik juga Bunda. Iya, luar biasa penyertaan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pagi ini kita akan melakukan sekolah minggu secara online di rumah kita masing-masing bersama Bunda Leni dan Kakak Vikaris Emma. iya, mari kita siapkan hati kita, siapkan sikap kita yang terbaik, dan jangan lupa siapkan apa Kakak Vikaris? Alkitab. Alkitab Bunda. untuk kita segera memulai ibadah sekolah minggu online kita di pagi ini. Untuk itu, Bunda mengajak kita semua yang ada di rumah untuk berdiri, dan kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian yang berjudul Janjimu seperti fajar pagi hari. Iya, janjimu seperti fajar pagi hari. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Iya, adik-adik yang manis di rumah, kita sudah memuji Tuhan. Dan untuk mengawali seluruh rangkaian sekolah minggu online kita di pagi ini, kita akan berdoa. Oleh sebab itu Bunda minta kita semua siapkan hati dan juga sikap yang baik untuk kita berdoa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Vikaris Emma. Saya persilakan.
Ya, terima kasih Bunda. Mari adik-adikku yang terkasih, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami selaku anak-anak Tuhan menyapa Engkau. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Di hari ini kami boleh ada berkumpul selaku persekutuan anak dan remaja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online yang kami lakukan di hari ini. Diberkatilah kami semua dalam proses ibadah di hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, mau jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan perantaraan Roh Allah yang suci dan kudus. Lalu Tuhan, kami pun akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami selaku anak-anak Tuhan, agar kami mampu bertumbuh menjadi anak yang luar biasa dalam kehidupan kami, di rumah, di sekolah, bahkan di mana saja kami berada. Demi Kristus firman yang hidup, kami siap sambut firman-Mu di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Iya, baik adik-adik dipersilakan duduk kembali yang ada di rumah dan kita akan segera membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Iya, baik adik-adik yang ada di rumah, bacaan firman Tuhan untuk kita di minggu pagi ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Ratapan pasal 3, ayatnya yang ke-22 sampai pada ayatnya yang ke-26. Sekali lagi Bunda sampaikan firman Tuhan untuk kita di pagi ini dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-26 yang berperikop penghiburan dalam penderitaan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, kata Tuhan Yesus. Yang paling berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melaksanakannya dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan bagian kecil dari firman Tuhan dan akan disampaikan oleh Kakak Vikaris Emma. Kakak Vikaris, Iya Bunda. kita tadi kan sudah baca firman Tuhan. Nah, kira-kira hari ini materi apa yang akan dibagikan kepada adik-adik semua yang ada di rumah, bahkan kita semua hari ini? Iya, adik-adik semua, halo. Halo juga Kakak Masih Vika. tetap duduk yang manis? Ya, adik-adikku yang terkasih, materi kita hari ini secara keseluruhan ingin menyampaikan kepada adik-adik semua yang ada di rumah bahwa kasih Tuhan Yesus itu selalu baru setiap pagi. Tetapi kalau Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita pun juga harus mengasihi Tuhan Yesus dalam sikap hidup kita sehari. Seperti itu Bunda. Itu materi yang akan dibagikan hari ini ya Kakak Iya, Vikaris. di tengah-tengah pengharapan kita sehari-hari. Luar biasa. Nah, kalau begitu coba Kakak Vikaris ceritakan tentang kisah hari ini Oh, yang iya? sudah kita baca tadi. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi dari kitab apa? Kitab Ratapan. Kitab Ratapan. Kakak Vika cerita sekilas sedikit terkait dengan bagian firman Tuhan kita saat ini. Nah, kitab Ratapan ini banyak sekali berisikan tentang suasana hati yang berada dalam kepedihan, duka, bahkan kata-katanya pun juga memilukan hati. Nah, kitab Ratapan ini ditulis ketika situasi pada saat itu di mana kota Yerusalem. Ada yang tahu kota Yerusalem? Ya, kota Yerusalem ini seringkali disebutkan sebagai lambang kota suci, kota yang indah atau kota Sion. Nah, ketika saat itu kota Yerusalem harus diporak-porandakan, hancur lebur. Bait Allah pun juga semuanya hancur. Dan pada saat itu umat Israel diungsikan ke tempat pembuangan. Nah, pada saat itu, yang menulis kitab Ratapan ini adalah nabi yang bernama Yeremia. Ingat, nabi yang bernama Yeremia. Nah, Yeremia ini pun juga berada dalam situasi demikian. Dia turut merasakan kepedihan yang dialami oleh umat yang
mengalami pada situasi ketika keruntuhan kota Yerusalem pada saat itu, di mana umat Israel semuanya hilang harapan. Orang putus asa, tempat di mana mereka bekerja, berupaya, segala harapan di kota itu tiba-tiba hilang karena situasi kehancuran kota Yerusalem pada saat itu. Nah, justru karena itu, bagian firman Tuhan ini secara khususnya Nabi Yeremia mau menekankan soal pengharapan. Ada harapan baru tentang jaminan penyertaan dan keselamatan yang Allah janjikan bagi kita semua, termasuk umat yang ada di Israel pada saat itu, Bunda. Luar biasa kisahnya Iya, hari iya. ini yang kita pelajari. Nah, sekarang Kakak Vikaris tadi sudah berbagi kisah firman Tuhan di hari ini. Kira-kira ada pesan apa untuk adik-adik di rumah dan juga Kakak Vika dan Bunda Leni hari ini dari firman Tuhan yang kita dengarkan? Iya, terima kasih Bunda. Luar biasa sekali adik-adikku yang terkasih, bahwa firman Tuhan ini yang paling utama seperti yang tadi Kakak Vika sudah sampaikan pertama itu, bahwa soal kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Nah, harapan akan kasih Tuhan ini yang Yeremia tuangkan dalam kitab Ratapan ini pun juga berikan pesan kepada kita semua, bahwa adik-adik jangan pernah hilang harapan. Apalagi kita semua ada di situasi pandemi virus corona ini. Adik-adik harus tidak bersekolah di sekolah, harus tetap di rumah, harus bermain di rumah, tidak ketemu dengan teman-teman, tidak ketemu dengan sahabat-sahabat. Nah, pasti adik-adik semua merasa sedih, saya rindu saya punya teman-teman, saya rindu saya punya guru, saya rindu saya punya sahabat-sahabat, bahkan saya juga ingin jalan-jalan. Nah, seperti itu. Tetapi karena penyertaan Tuhan sajalah, karena kasih Tuhan sajalah yang selalu menaungi kehidupan kita semua, maka adik-adik semua pun diharapkan tetap hidup berpengharapan akan Tuhan Yesus, sebagaimana firman yang tadi kita kita baca dalam ayatnya yang ke-22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Bahwa setiap hari kehidupan kita, Tuhan Yesus selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Sebagaimana harapan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita adalah bukan harapan kecelakaan, tapi harapan yang penuh dengan damai sejahtera. Coba kalau adik-adik baca dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 29 ayat 11 berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, jaminan pengharapan itu, jaminan penyertaan itu Tuhan Allah sudah sediakan. Tinggal kita semua tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti itu, Bunda. Iya, Kakak Vikaris, berarti pesan firman Tuhan untuk adik-adik di rumah dan kita semua hari ini, supaya kita harus tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Iya. Kita harus tetap semangat sekalipun sekarang ini mungkin kita belajar dari rumah, kemudian kita sekolah minggu juga di rumah, tapi tetap harus semangat. Bahwa kasih Tuhan selalu ada. Buktinya adik-adik semua boleh bertemu dengan Kakak Vika Emma, Bunda Leni dalam ibadah online, boleh berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh bangun pagi sudah duduk cantik, boleh makan, boleh minum, boleh tidur, boleh ketemu dengan orang-orang yang ada sekalipun hanya di rumah. Tetapi itulah bentuk kasih Tuhan, boleh menjaga, memelihara adik-adik semua sepanjang hari, Bunda. Kakak Vikaris, luar biasa firman Tuhan untuk Bunda. kita semua di pagi ini. Itu berarti adik-adik harus tetap semangat sekalipun kita melakukan segala sesuatu dari rumah. Kita harus tetap semangat dan tetap berpengharapan. Bahwa kita percaya bersama Tuhan, kita pasti bisa melakukan segala sesuatu. Dan kita mampu melewati badai yang sementara kita hadapi saat ini. Luar biasa untuk firman Tuhan hari ini. Iya, Bunda. Ada salah satu cerita ini, Kakak Vika mau cerita berbagi salah seorang anak, sebut saja namanya April.
adik April ini dia orangnya sangat rajin di sekolah. Dia rajin mengerjakan tugasnya, dia rajin membaca, dan dia anak yang cerdas. Suatu ketika April ini dia merasa sedih karena ketika dia menolehkan catatan atau dia menuliskan tugasnya dalam lembaran kertas putih, dia salah menuliskannya, teman-teman. Akhirnya dia sedih. Jadi hari itu dia menangis. Ibu gurunya datang. Ibu guru tanya, April, kenapa April sedih? April bilang, ibu guru, saya salah tulis catatan di saya punya lembaran kertas. Ibu guru, bisakah saya meminta kertas yang baru? Dengan penuh kasih, ibu guru memberikan lembaran kertas yang baru kepada April. Nah, bertolak dari kisah tadi, adik-adik, Tuhan Yesus jauh lebih baik daripada itu. Bayangkan saja apa yang kita butuhkan Tuhan selalu sediakan. Buktinya hidup sehat, tetap bertumbuh bersama-sama dengan keluarga. Bahkan juga lebih daripada itu, Tuhan Yesus tetap pelihara sampai dengan hari ini. Ya, baik adik-adik yang manis, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Dan mengakhiri seluruh rangkaian sekolah minggu online kita akan berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh kakak Vikaris Emma. Saya persilakan. Oke, terima kasih Bunda Leni. Ya, adik-adikku yang manis di rumah, kiranya semuanya boleh duduk yang manis, lipat tangan, ambil sikap yang baik. Mari tenang, semuanya tutup mata. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak. Kami menyapa Engkau selaku Tuhan dan Juru Selamat kami, yang dengan setia, dengan penuh kasih, menjaga dan memelihara kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh ada di hari ini sebagaimana kami ada. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mengagungkan kebesaran Tuhan lewat setiap penyertaan Tuhan yang kami rasakan, kami alami sampai dengan hari ini. Bapa yang baik, kami selaku anak-anak Tuhan satu hati berdoa dan menyerahkan kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan kepadamu ya Bapa di sorga. Kiranya Engkau tetap menjaga dan memelihara kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi virus corona ini. Tetapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu baru setiap harinya dalam menyertai kehidupan kami anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami semua lewat setiap aktivitas kami dimanapun kami berada, lewat makanan dan minuman yang setiap hari kami konsumsikan, lewat setiap perjalanan kehidupan kami dari hari lepas hari. Kiranya Tuhan tetap ada memelihara kami sehingga hari-hari hidup kami menyenangkan hati Tuhan dimanapun dan kapanpun yang kami lakukan, kami berada. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh pergumulan anak-anak Tuhan, masa-masa studi mereka, masa-masa pertumbuhan mereka Tuhan. Kiranya mereka boleh bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, mereka boleh cerdas selaku anak-anak Tuhan dalam bidang ilmu, tetapi juga mereka boleh cerdas selaku anak-anak Tuhan dalam berpengharapan dan kasih akan Tuhan Yesus. Bapa yang baik yang kekal kudus dalam kerajaan sorga, kami pun selaku anak-anak Tuhan satu hati berdoa dan menyerahkan kehidupan orang tua kami, kehidupan sanak saudara kami, kehidupan keluarga yang kami punyai. Tuhan tetap jaga dan pelihara kehidupan mereka selalu ya Bapa di sorga, sehingga kehadiran mereka selalu membimbing dan mendampingi kami selaku anak-anak Tuhan dalam masa pertumbuhan kami, sehingga kami tetap kedapatan baik, kami tetap kedapatan sehat, kami tetap bertumbuh menjadi anak yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan keluarga. Untuk itu, Bapa tetap kekuatan dan kesehatan Engkau berikan bagi kehidupan keluarga beserta dengan orang tua kami, sehingga mereka tetap boleh ada hidup kuat, hidup sehat, dan hidup berpengharapan akan Tuhan. Bapa yang baik, kami pun teringat berdoa dan menyerahkan
akan teman-teman kami selaku anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada yang tak sempat mengikuti ibadah online di saat ini. Tetapi Bapa tetap memelihara, menyertai derap langkah kehidupan mereka lewat semua yang mereka butuhkan, semua yang mereka harapkan. Kami pun berdoa dan menyerahkan akan guru-guru sekolah minggu kami ya Bapa di sorga. Bapa tetap menjaga dan melindungi mereka, memberkati kehidupan mereka, sehingga dengan tanggung jawab dalam mendampingi kami selaku anak-anak Tuhan untuk bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih akan Tuhan. Kehadiran mereka selalu menjadi berkat bagi kehidupan kami anak-anak Tuhan, dan hidup mereka, keluarga mereka selalu diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, terima kasih Bapa. Perjalanan kehidupan kami di hari ini, besok, dan seterusnya kami berserah hanya untuk Tuhan. Semua yang terjadi atas kehidupan kami itu atas kehendak Bapa di sorga sendiri. Semua yang menjadi harapan kami, biarlah kami berserah hanya untuk Tuhan, karena kami percaya rancangan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera. Untuk itu setiap harapan kami taruh hanya untuk Tuhan. Tuhan turut campur tangan, nyatakanlah kuasa-kuasa-Mu yang ajaib itu bagi kehidupan kami semua, apalagi kami semua yang masih ada dalam upaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini Tuhan. Biarlah semua pihak yang terlibat, Tuhan tetap memberkati mereka dalam segala upaya yang ada. Ini doa dan sembahyang kami Bapa. Terima kasih, sungguh luar biasa kasih-Mu bagi kami. Kami boleh memperoleh banyak hal yang Tuhan ajarkan bagi kami lewat bagian firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, sekali lagi kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang Engkau beri. Kami akan menutup seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan, melanjutkan seluruh aktivitas kami di hari ini, besok, dan seterusnya. Untuk itu kami memohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan dengan Roh Kudus senantiasa mau tinggal menyertai, menjaga, memelihara kami selaku anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, memelihara semua orang yang kami doakan, menyertai keluarga kami, orang-orang yang kami punyai, yang jauh maupun yang dekat, mulai dari hari ini, besok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Iya, baik adik-adik yang berada di rumah, juga Kakak Vikaris Iya, sudah Bunda. mengajak kita semua untuk berdiri, dan kita mengangkat satu pujian terakhir yang berjudul Yesus Kekasih Jiwaku. Semuanya harus menyanyi dengan penuh semangat ya, sambil bertepuk tangan. Iya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya
Ya, demikianlah sekolah minggu online kita yang sudah berjalan dari awal sampai dengan akhirnya saat ini. Dan saya Bunda Leni Dan Kakak Vikaris Emma pamit. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua adik-adik di rumah yang sudah mengikuti sekolah minggu online di pagi ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom. Sampai jumpa. Halo teman-teman, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, tetap menggunakan masker, selalu berjaga jarak. Bersama Tuhan, kita dapat melewati badai COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati.